Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan perjumpaan ilahi pagi hari ini. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk dipenuhi dengan Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau yang bisa memuaskan jiwa kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Ini ekspresi kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Berbicaralah Tuhan. Tenangkan jiwa kami. Damai sejahtera ilahi Tuhan memenuhi hati kami. Kami lepaskan beban-beban palsu yang bukan dari Tuhan. Kami tanggalkan di tempat ini ya Bapa. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu ya Bapa. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami hanya puas dengan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang setuju sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Shalom. Oke, coba lihat kiri kanan. Aduh, seneng banget lihat lu di sini. Kasih tahu sebelahnya ya. Yes ya. Oke. Sekali lagi, kalau saya rada jarang di KTC karena memang saya berbagi tugas dengan Kak Billy. Saya lebih banyak di satelit JGC dan hanya sekali sebulan ada di KTC dan Kak Billy sebaliknya begitu. Karena kita sedang terus membangun satelit JGC juga ya. Nah sekarang kita akan masuk ke satu topik yang sangat relevan di zaman digital world, yaitu distraction. Topik hari ini adalah the distraction trap. Maksudnya apa saudara? Kita masuk di era atau di masa-masa kita belajar berfungsi sesuai karunia dan kita tidak mau melayani Tuhan ataupun sibuk dalam pekerjaan dan bisnis kita buat Tuhan, tetapi kita nggak siap sehingga sebetulnya kita banyak distraction. Kita nggak fokus sama yang benar. Jadi banyak jebakan pengalihan-pengalihan di zaman digital ini membuat kita keluar daripada fokus ilahi yang benar. Itulah tantangan di era zaman ini. Khususnya apalagi di anak-anak kita ya. Ya, generasi X, Y, Z apalagi Alpha. Susah fokus, ya begitu banyak gangguan dengan semua media, internet semua. Dan semuanya menjadi kita tidak bisa fokus sama Tuhan. Nah inilah tantangan zaman ini. Ya. Sekarang kita bisa lihat ibu-ibu muda dengan gendong bayi, bangun pagi, langsung masukin makanan di microwave, langsung setel blender, langsung ke mesin cuci, semua jalan ya. Langsung buka kompor sambil masak, semua jalan bersamaan. Dan sambil buka handphonenya nge-zoom karena ada meeting di kantor ya. Dia work from home, wow. Jadi sambil masak, sambil nyuci, sambil semua kerja jadi satu. Kasih tahu sebelahnya, aku tahu yang dimaksud Pak Budi, kasih tahu sebelahnya. Ya, zoomnya mungkin Koramdio pagi sama Pak Hadi. Tapi sebetulnya kamera off karena lagi masak sama tadi sibuk dengan babynya. Ya kan? Susah fokus sudah. Kita ngerjain apa-apa semua dengan bantuan alat elektronik semuanya bisa. Tapi korbannya semua nggak bisa fokus. Semua pengen rangkep semua ya. Itu generasi distraction, bahasa kerennya multitasking. Itu gak ada bedanya sebetulnya. Distraction sama multitasking. Kata multitasking dikeluarkan oleh IBM tahun 1960-an. Di era komputer pertama-tama keluar. Dan kita berpikir otak kita itu kayak komputer. Gak bisa sudah. Komputer didesain multitasking ya. Kalau bisa yang RAM-nya besar supaya bisa masukin satu program banyak tidak ngehang gitu kan. Handphone kita atau laptop kita. Tapi tidak demikian dengan otak kita. Otak kita terbatas karena otak kita didesain untuk fokus. Bukan untuk multitasking.
Tapi anak kita sekarang lihat multitasking, betul nggak? Dia sambil belajar, sambil video calling sama temennya. Kita lihat anak-anak kita kalau belajar, betul nggak? Sambil ngobrol, sambil apa, semua bisa. Udah gitu handphone satu lagi drakor. Ya kan? Saya drakor, dia ini, semua bisa sekaligus. Kita bilang marah-marah, kok gitu kamu gak bisa fokus tentang mie. Saya bisa fokus kok. Itu alasannya ya, betul gak saudara? Padahal kita bilang mana bisa sih. Nah hari ini saya mau kita belajar sama-sama dari bagian firman Tuhan. Di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca bersama yang warna krem ya. Huruf krem ini kita akan baca bersama Lukas 10:38. Mulai 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi sekali lagi Yesus dan murid-muridnya, jadi gak sendirian ya. Satu rombongan datang, satu komsel datang ke rumah Marta dan Maria ya di Betania. Lalu apa respon dua saudara beradik, kakak beradik ini, Marta dan Maria? Kita lihat Maria dulu ya. Maria ketika Yesus datang, dia langsung duduk dekat kaki Tuhan. Dia mendekat sama Tuhan dan dia dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Pertama secara fisik dekat sama Tuhan, lalu secara perhatian dia fokus dengerin perkataan Tuhan. Oke? Dalam bahasa Inggris di The Passion Translation dikatakan Mary sat down attentively before the master. Attentively, penuh perhatian kepada Yesus. Absorbing every revelation he shared. Menyerap haus dan lapar kayak spons, kayak kanebo gitu ya. Nyerap langsung. Apa yang Tuhan katakan, pencerahan-pencerahan dia tangkap semua. Mungkin dia nyatet gitu ya. Sampai dengerin dia nyatet Tuhan ngomong apa aja. Jadi Maria fokus sama Tuhan, oke? Nah sekarang kita akan lihat apa reaksi dari Marta. Oke. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Oke, saya mau tanya dulu. Kalau lihat tadi ayat yang sebelumnya Maria ini sibuk atau enggak? Coba lihat tanya sebelumnya. Tadi kata Marta sibuk sekali melayani. Melayani di dapur maksudnya ya. Sedangkan Maria duduk dekat kaki Tuhan, diem, dengerin Yesus. Saya mau tanya sederhana, Maria sebetulnya sibuk apa enggak? Coba tanya sebelahnya. Maria sibuk atau santai? Ayo saudara. Kalau baca perumpamaan ini selalu tembak-tembakan antara orang yang aktif sama orang yang enggak aktif. Orang yang rada pasif gitu ya. Lu kayak Maria, diem aja. Gue kan sibuk kayak Marta, jadi gue disalahin melulu katanya ya. Oke, yang Maria pendoa, coba doa doang, enak lu santai. Apa betul? Maria mewakili orang yang lambat, lemot, pasif, santai, ya, malas gitu. Apakah itu? Tidak saudara. Maria juga sibuk, betul kan? Sibuknya fokus dengerin Tuhan, bukan tidur, bukan santai. Tapi sibuk juga. Nah sibuknya beda dengan Marta. Oke. Nah Marta dikatakan apa? Kita lihat. Marta sibuk sekali melayani. Dalam versi Amplified dikatakan. But Martha was very busy and distracted with all of her serving responsibility. Sangat sibuk sekali dan dialihkan dengan segala tanggung jawab pelayanan. Tanggung jawab kerjaan dapur dalam konteksnya kisah ini. Jadi benar-benar dia sibuk di dapur nyiapin semua yang terbaik buat masternya, tuannya Yesus. Dia mau giving the best buat Yesus. Karena Yesus jarang-jarang datang dan suatu kehormatan didatangi oleh Yesus. Bisa bayangin Maven kalau tiba-tiba
Pak Jokowi mau datang ke rumah Maven. Wow, wah pasti Maven sibuk banget di dapur. Nyiapin semuanya kayak Martha kan. Mau giving the best, ngepel semua, prepare, well prepare. Betul kan? Kira-kira begitu kan? Jadi bisa dibayangin itu bisa terjadi sama semua kita. Tamu terhormat mau datang dan kita well prepare. Oke? Nah ini kisah kesannya normal. Oke? Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, problemnya mulai muncul, dia complaining. Dia udah begitu capek melayani, nyiapin segala-galanya. Dan dia lihat Martha kok enak banget, Maria enak banget duduk dengerin Yesus doang gak kerja. Sedangkan saya capek kerja sendiri. Sekali lagi, khotbah ini nomor 1 untuk saya sendiri. Karena saya mirip Martha daripada mirip Maria. Waktu saya nyiapin ini, saya sudah lama Tuhan bicara. Kamu siapin topik distraction. Karena kamu orangnya sangat distraction. Jadi saya nyiapin, saya renungin. Saya banget nih, gue banget ini. Ya, jadi saya berkhotbah buat diri saya sendiri juga. Ya, saya akan capek melayani dan saya begitu lihat teman-teman yang gak secapek saya komplain sama Tuhan. Bukankah ini sering terjadi sama kita? Kita kelelahan sendiri, kewalahan sendiri. Kenapa Martha melayani seorang diri? Apakah nggak ada orang lain di situ? Saya yakin ada. Tapi ini model nyonya rumah yang perfeksionis, yang nggak percayain orang, nggak mudah percaya orang. Kalau punya ART, asisten rumah tangga, biasanya nggak bertahan. 2 bulan keluar, 3 bulan keluar. Kenapa? Nyonya rumah terlalu perfeksionis. Nggak percaya orang, apa aja salah. Nggak sesuai standar kebersihan, nggak usah sesuai standar kerapian. Saya nggak sebelahnya. Lu kira-kira model begitu enggak? Nyonya rumah yang perfeksionis, ya, yang sangat resik, yang sangat rapi, dan semua well done, ya kan? Semua mesti sesuai apa yang dia mau, ya. Makanya dia kalau kira-kira kalau ini si Martha Maria buka komsel di rumahnya, komsel anak-anak ngumpul, dia kan komsel datang nih Yesus dan murid-muridnya nih, lagi komsel kira-kira ya, settingannya ya. Lalu Yesus jadi ya tamu terhormat untuk sharing firman. Tapi si nyonya rumah yang jadi hostnya komsel ini sibuk di dapur. Nyiapin segala-galanya. Lalu komplain karena rumahnya berantakan. Dan akhirnya mulai depan jangan komsel lagi di rumah saya. Ngomel gitu kira-kira ya, bisa begitu kan. Kenapa gak ada yang bantuin saya? Saya kerja seorang diri nih. Kira-kira gitu ya. Dan ini terjadi dalam kehidupan Martha ya. Dia komplain, dia minta Tuhan peduli sama dia. Oke, lalu ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, baca sama-sama. Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi Yesus sampai ngulang 2 kali namanya. Martha, Martha. You gak nangkep maksud kedatanganku. Kira-kira gitu. Aku ini datang buat apa? Martha, Martha. Kamu ini khawatir, sibuk apa sih? Ya, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi cari susah sendiri sebetulnya. Tapi kalau dari sisi Martha, yang kita model-model Martha, kita penuh dengan banyak pembelaan. Loh gue mau beri yang terbaik buat Tuhan. Gue cinta Tuhan, saya mau melayani segala yang buat Tuhan. Tapi gak ada yang nolongin saya gitu. Dan si Maria diem aja lagi, gak ngerti perasaan saya. Gitu. Komplain. Nah dalam bahasa versi Inggrisnya dikatakan, the Lord answer her, Martha, my beloved Martha, why are you upset and troubled? Pulled away by all these many distractions. Kamu nih sibuk apa? Fokusnya apa?
Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Maria sibuk fokus cari Tuhan, dengerin Tuhan. Marta sibuk melayani. Oke, saya mau tanya, Marta ini sibuk melayani siapa? Coba tanya sebelahnya. Sibuk melayani Tuhan atau melayani siapa? Gimana Pak Jali? Menurut Pak Jali, Marta ini sibuk melayani siapa Pak? Menurut dia sibuk melayani Tuhan kan? Tapi Tuhan tegur kan? Nah, gimana Julius? Sibuk melayani siapa sebetulnya? Jadi melayani siapa kalau nggak melayani Tuhan? Melayani dirinya sendiri. Jadi apa yang dia kejar kira-kira Bapak Ibu? Dia tuh cari apa dengan semua giving the best to the Lord. Dengan beri yang terbaik loh. Yang dilakukan bukannya jahat, bukan dosa loh. Betul ya? Dia gak bikin dosa, dia gak lagi ngaco, dia giving the best to the Lord. Menurut dia, tapi Tuhan tegur. Dia sedang sibuk mencari ya keberhargaan dirinya. Dipuji kayak Tuhan. Malah Tuhannya bukan muji, tapi Tuhan sedang sibuk sama si Maria. Mulailah jealous, mulailah iri hati. Lah saya yang capek, nggak dipuji, si Maria yang duduk manis begitu, nggak ngapa-ngapain malah dipuji, diajak ngobrol, saya digratisin. Akhirnya dia komplain, kalau gitu kok mundur aja jadi PKS. Kira-kira begitu. Gitu. Gue capek nih melayani Tuhan, nggak dihargai di gereja. Nah itu yang terjadi sama Marta, ya kan? Dikatakan Marta, kamu sibuk melayani siapa? Dan saya mau tanya Bapak Ibu, sebetulnya Yesus datang ke rumah mereka ini untuk apa? Coba diskusikan sebelahnya sebentar aja. Jadi Yesus datang ke rumah mereka itu tujuannya apa? Apa tujuannya utama? Maria menemukannya, tapi Marta miss the point. Apa tujuan utamanya Yongki? Yesus datang untuk bersekutu sama mereka. Bukan untuk mencicipi kuliner unggulannya Marta nasi liwet. Jelas Bapak Ibu? Jadi pikirnya Yesus datang untuk wisata kuliner ke rumah Marta yang memang jago masak. Udah terkenal satu Betania. Ini tukang masak terkenal nih, masakannya top. Jadi waktu Marta tahu ada tamu terhormat, wah dia sebagai koki, chef terkenal di Betania, dia mau giving the best. Betul nggak? Oh laku banget nasi liwetnya si Marta. Dia mau beri yang terbaik spesial. Plus babi panggang, plus apalah kita tambah-tambahannya. Ya Yongki ya, oke. Tapi Yesus bilang, gua gak datang buat nasi liwet lu. Lu mau kasih gado-gado aja juga gak masalah. Aku pengen bersekutu sama kalian. Kenapa kamu sibuk nyiapin yang lain? Kecuali kalau udah disiapin gak ada masalah, tapi kamu duduk sama Maria juga dong Marta. Kan pengen ngobrol. Gitu, nah itu yang terjadi di dalam kehidupan Marta yang miss apa yang jadi tujuan Yesus datang ke rumahnya. Banyak orang datang ibadah pun berbeda motivasi bukan? Ada yang datang aku haus mau bersekutu nyembah Tuhan. Aku haus datang mau dengerin firman Tuhan. Tapi ada yang bilang aku datang pengen ketemu temanku hari ini juga datang kebaktian pengen ngobrol sama dia. Ada juga ya. Hanya pengen ketemu teman aja sih. Terserah lah yang mau khotbah siapa, yang nyembah, yang WA-nya siapa, oke lah. Tapi gue pengen ketemu teman gue udah lama dia pengen ketemu gak lama, gak jumpa. Ada juga, macam-macam sih. Tapi Tuhan berkata, kamu ibadah ini untuk apa? Ngalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, betul gak? Kalau gak ngalami perjumpaan sama Tuhan, ya miss the point. Tuhan datang, kita datang untuk ketemu di sini, amin. Nah ini dia, tepok sebelahnya, jangan miss the point ya, jangan meleset dari tujuan utama.
Ini yang terjadi, distraction daripada fokus ilahi. Oke, sekarang dikatakan you are upset and trouble, pull away by all these many distraction, bahasa Inggrisnya. Kamu ini galau, kacau, Marta, ditarik dengan begitu banyak distraction, tuntutan-tuntutan. Bisa bayangin saudara, zaman dulu ada satu hukum, sebentar. Enggak ada gambarnya ya, sorry. Jadi ada satu gambar, saya lupa masukin. Zaman dulu itu ada orang dihukum mati dengan kakinya ditarik kuda, satu kaki kanan tarik satu kuda, satu kaki kiri tarik satu kuda, tangan tarik kuda. Jadi 4 kuda tarik dipegang semua, jadi 4 tarik, ini satu tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Distract, pas dipecut tuh cambuk, itu 4 kuda narik, lepas tuh kaki tangannya tuh. Itu hukuman mati yang paling kejam. Hidup-hidup saudara. Bayangin, di distract 4 sudut, 4 titik. Lepas semua, tangannya semua terbelah-belah tuh saudara. Hidup kita kalau penuh distraksi akan hancur jiwa kita. Kamu ini kacau, ini. Kacau, galau. Seperti ini. Ditarik. Ini abad pertengahan punya hukuman sudah. Ngeri sudah. Tuntutannya bisa jadi tuntutan diri sendiri, bukan tuntutan orang. Saya mau beri yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Saya ingin membuktikan diri saya bisa. Saya butuh dihargai orang. Bisa. Jadi dia sendiri punya keinginan-keinginan mendistract dia. Apalagi tuntutan dari banyak saya lihat orang sudah dewasa. Tapi dari masa kecilnya dia dikontrol sama papa mamanya. Jadi dia kodependensi sama orang tuanya. Walaupun dia udah menikah punya istri. Tapi si pria ini, si suami ini lebih mementingkan apa kata mamanya daripada kata istrinya. Sehingga dia distraction. Istri maunya A, mama maunya B. Konflik lah, betul kan? Akibatnya bingung dan biasanya yang kalah istri. Betul? Yang kalah istrinya dia lebih, karena itu suatu ikatan kodependensi. Atau istri yang dikontrol mama papanya juga. Lebih dengar papa mama daripada suaminya. Kalau papa mama ngomong dia uturutin, suaminya ngomong gak digubris. Didistract begitu. Ribut, konflik. Padahal sudah menikah, udah punya anak. Tapi jiwanya distract. Apa yang membuat kita gak fokus dengan benar? Ada ikatan, ada distraksi, tuntutan orang, diri sendiri yang betot saudara. Sehingga saudara gak pernah fokus, kacau, galau, gak puas, overthinking, baper. Nah makanya saudara yang terkasih, lalu kita bisa lihat apa yang terjadi di sini, ayat 42. Mari kita lihat bersama-sama. Tetapi, mari sama-sama baca, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan berkata sama Marta, hanya satu saja yang perlu. Hanya satu, hanya satu aja, kamu harus fokus. Hanya satu, kamu tuh desain untuk fokus one thing at one time. Kamu gak didesain multitasking. Kamu didesain fokus. Nah gitu. Makanya jangan ubah otakmu jadi mesin. Kamu manusia, kita ini manusia. Yang memang didesain untuk fokus. Dan fokusnya sama Tuhan. Jiwa kita baru dipenuhi dengan Tuhan saja. Yang bisa memenuhi. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Mary has discovered the one thing most important. Sudah menemukan fokus satu aja yang benar, yang terpenting by choosing to sit at my feet. Jadi fokusnya sama Tuhan saja,
Lalu dikatakan she is undistracted. Dia nggak gampang dialihkan. Gak gampang di-distract sama yang lain. And I won't take this privilege from her. Dia mendapat satu privilege untuk itu. Wow, maukah kita dapat privilege dari Tuhan? Bisa dekat sama Tuhan, amin. Itu segala-galanya yang memuaskan jiwa kita. Ya, dunia ini gak bisa memuaskan jiwamu. Amin, amin. Maria telah memilih yang terbaik, yang benar, yang terpenting. Nah ini Martha, you don't catch the point. Kamu nggak dapetin message ini. Mari sekarang kita mau belajar beberapa hal. Distraction berbeda dengan divine interruption. Apa? Distraction ini benar-benar membuat kita malah jauh dari Tuhan. Sedangkan divine interruption membuat kita mendekat sama Tuhan. Satu menjauhkan dari Tuhan, satu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi beda. Kasus distraction yang paling awal terjadi di Taman Eden. Amin. Adam Hawa ini fokus sama Tuhan. Bersekutu sama Tuhan. Dan fokus menjalankan tugasnya mengusahakan Taman Eden. Itulah tugasnya dia. Tetapi si ular mencoba distraction Hawa. Mengalihkan Hawa dengan diajak ngobrol. Betul? Hawa yang Adam sama Tuhan ngobrol, Hawa dipanggil sama si setan, si ular ini. Lalu diajak ngobrol, dalam percakapannya itu muncullah permainan kata-kata yang bikin bingung si Hawa. Akhirnya Hawa bingung, lama-lama ya benar juga ya kalau gitu gue makan aja tuh buah kira-kira. Dan akhirnya dia jatuh. Itulah distraction pertama di muka bumi ini. Dosa masuk dari situ. Dan Adamnya juga distraction. Mestinya dia fokus jaga istri. Jadi imam, jadi kepala keluarga yang lindungi istri dari godaannya ular. Saya nggak tahu zaman dulu memang nggak ada HP. Mungkin si Hawa lagi diajak ngobrol sama si ular, si Adam lagi nonton YouTube kali. Atau lagi TikTokan. Atau lagi sibuk balas WhatsApp grupnya yang banyak. Begitu, ngebalesin pada HBD, HWA, segala macam. Terus belum lagi ada yang kedukaan, begitu. Ya, nggak lihat istrinya lagi digoda sama si ular. Dan akhirnya dia makan itu buah, yang lebih blunder lagi ketika ditawari ikut makan lagi. Dia nggak fokus, Tuhan tuh firman ngomong apa, betul ya? Kalau dia fokus, ingat memorinya bahwa dilarang makan buah ini. Waktu Hawa makan, dia masih ingat firman, dia bisa tolak. Gak fokus dia. Sehingga akhirnya main ceroboh gitu. Teledor dia ikut makan lagi. Jadi sekali lagi kejatuhan kita ini kadang bukan kepleset batu karang yang besar. Kita kepleset karena kerikil yang kecil. Tepuk sebelahnya, kamu jatuh karena kepleset kerikil lagi. Bukan batu karang yang besar. Betul ya? Karena kerikil cukup menjatuhkan mereka. Dan itu satu awal dosa besar seluruh umat manusia, peradaban manusia. Nah ini yang terjadi. Nah sekarang kita bisa lihat berikutnya Daud. Daud lagi santai-santai bangun tidur siang. Lalu keluar ke balkon istananya santai-santai. Gak fokus perang. Lihat tetangga lagi mandi, Batsheba. Distraction. Dari situlah dia jatuh. So simple. Betul kan? Dia gak pernah aware. Dia gak pernah berjaga-jaga. Kalau dia fokus, bagaimanapun peperang itu every day lagi. Iblis apa pernah kenal hari libur? Iblis bilang hari ini gue gak nyerang lu ya, gue libur juga. Enggak lagi. Kita bisa bilang, Iblis tolong dong jangan nyerang gue tiap hari. Libur kayak kali-kali sekali-sekali gitu, 1-2 hari gue mau santai dikit lah. Jangan nyerang gue ya, jangan goda gue ya. Gak bisa lagi. Iblis ronda siang malam mau mencari anak Tuhan yang mau dijatuhkannya. Betul? Dan itu kena di Daud, persis banget. Daud lagi mau santai, capek perang terus.
Nah ini, kalau kita perang bersama Tuhan pastinya gak capek ya. Karena kasih karunia kan. Tapi juga akhirnya capek juga nih kalau jiwanya masih kosong ya. Dia akhirnya datang santai jatuh sama Bathsheba. Bukan cuma jatuh kepleset selingkuh. Lebih jahat lagi diseret, distraksi, bunuh tuh suaminya. Uria. Wah lebih kejam lagi dah. Jadi satu distraksi kepada distraksi berikutnya yang lebih kejam dan lebih mengerikan. Akhirnya membawa kita menjauh dari Tuhan bahkan meninggalkan Tuhan. Itulah distraksi. Nah kemudian apa yang kita bisa lihat? Kasus yang Yesus menang adalah ketika Yesus waktu itu lagi melayani orang banyak. Bahkan ngusir setan tuh Beelzebul. Tiba-tiba mamanya sama saudara-saudaranya datang. Terus dia, waduh Yesus sibuk banyak orang lilingin gak bisa deketin Yesus kan. Apa jawab Yesus? Siapakah ibuku dan saudara-saudaraku? Mereka semua yang melakukan kehendak Bapakku adalah ibuku dan saudaraku. Wah Yesus gak ke distract dengan permintaan keluarga. Karena dia lagi fokus disuruh Bapak ngelayani jiwa-jiwa ini. Ada waktunya memang kita utamakan keluarga. Tapi di waktu itu Yesus disuruh Bapak nyesain tugasnya nyesain jiwa-jiwa itu. Sementara keluarganya mungkin mau ngajak pulang atau ngajak makan atau apa gak tahu deh ya. Dia bilang sorry. Siapa bapakku, ibuku, saudaraku? Semua mereka deh keluargaku, keluarga rohaniku. Wow. Terus kisah berikutnya waktu Yesus ngelayani perempuan Samaria. Lagi sibuk ngelayani, muridnya langsung interupsi. Ngejam. Rabi makan dong udah siang, udah lewat nih, udah jam 3. Kamu pasti kelaparan Rabi, makanlah udah disiapin. Terus jawabnya Yesus apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kira-kira kalau Yongki belum pulih, waktu ditawari, Yesus nasi campur nih. Langsung perempuan Samaria, break dulu ya, gue mau makan nasi campur dulu. Tapi Yesus bilang, makananku melakukan kehendak Bapa, entar aja puasa hari ini. Aku mau nyelesain ini perempuan Samaria, karena di perempuan ini satu kamu akan bertobat. Jadi Yesus tuh fokus selalu. Dan selalu ada distraksi dalam kehidupan Yesus. Dan itu wajar terjadi juga sama semua kita tiap hari. Apalagi zaman digital, betul nggak? Distraksi kita lewat handphone kita. Kita punya WhatsApp group Bapak Ibu. Betul? Kita jadi ikut Instagram, Facebook dan segala macam, TikTok saudara. Wow, saudara begitu banyak tergoda distraksi. Coba di WhatsApp group, makanya sudah saya sarankan. Tidak semua WhatsApp group saudara mesti ikutin. Betul ya? Kita harus milih WhatsApp group mana yang saya mesti join. Dan WhatsApp group mana saya mesti minta diri leave. Karena saya nggak fokus. Sorry, saya membatasi diri. Yang utama yang ini sorry. Saya nggak ada kepentingan. Okay. Nah seringkali kita mau eksis. Kayak Tuhan maha hadir di semua WhatsApp group. Akibatnya apa? Itu chat. Kadang 5 menit aja udah 50, 100. Betul kan? Apalagi WhatsApp group gereja. Muncul satu chat. Berita duka cita. Keluarga jemaat meninggal. Betul nggak? Wih langsung ngebales. Apalagi kalau membernya 100 bisa bayangin tuh. Turut berempati, rest in peace. Sampai berandeng, baru 20 nih pada partisipan 100 ya. Baru 20 belum semua ngebales. Muncul happy birthday sini. Aduh, kok timingnya gak tepat. Dia lagi fokus menguatkan yang lagi ditinggal, mamanya meninggal. Muncul happy birthday sini. Langsung disalip-salipan tuh, ada yang happy birthday, ada yang turut berempati, kecampur-campur tuh. Ya kan? Kecampur-campur, udah bingung tuh ngebalesnya. Ada yang 2 kali balas atau apa. Gitu kan udah kelewat semua kan, udah kegulung tuh. Muncul lagi ada orang copy paste. Cara bikin nasi goreng ala restoran terkenal, ampun dah. Masuk dah, betul kan? Ini gak tahu timingnya ini. Sorry Bapak Ibu yang suka copy paste dan broadcast. Saya sarankan saudara.
Saudara ngirim itu harus pertanyaannya membangun saudaramu atau distraksi saudaramu. Betul gak saudara? Kalau kamu ngirim posting sesuatu membangun atau mendistraksi. Yang kedua, timingnya tepat apa enggak? Ini orang lagi kedukaan, belum udah kecampur happy birthday lagi. Belum lagi sibuk lagi tadi nasi goreng mana yang enak tuh tadi. Kacau balau semua kan. Ini baru satu WhatsApp group, belum WhatsApp group yang lain-lainnya. Inilah semua pergumulan kita semua. Senggol sebelahnya, saya mengerti sekali apa dimaksud Pak Budi. Itu yang kita alami setiap hari bukan? Makanya kalau saudara itu handphone, kadang kalau saudara saya ngechat orang langsung dibalas. Waduh handphonenya nempel di tangannya kali ya. Lemnya super glue. Apa dijawab. Satu sisi positif, tapi satu sisi saya bertanya-tanya. Ini orang gak kerja apa ya? Ngebalisin handphone terus. Dan kita mesti ngatur sudah. Betul kan? Kita mesti ngatur. Makanya ya coba bijaklah di dalam bersosmed. Betul ya? Ya, saudara akan begitu banyak distraksi saudara. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, kita sedang bicara yang divine interruption yang benar. Apa contohnya? Musa lagi ngembalain domba, tiba-tiba diinterupsi sama Tuhan. Ada semak belukar yang menyala. Itu bukan distraction. Itu Tuhan pengen ngomong sama Musa. Divine interruption. Di jam. Musa, aku mau ngomong, aku mau panggil kamu. Selamatkan bangsa Israel, keluar dari Mesir. Jadi dalam kesibukannya lagi ngembalain domba di tanah Midian, di Gunung Horeb itu Tuhan bicara lewat semak belukar, semak duri yang menyala. Itu divine interruption, itu bukan distraction. Apalagi Petrus, waktu itu dia disuruh melayani Cornelius orang pasukan Roma. Yang jelas bukan Yahudi. Petrus itu sangat Yahudi banget, kental banget darah Yahudinya. Dia gak siap melayani orang non-Yahudi. Tiba-tiba dia dikasih penglihatan ada kain lebar. Waduh gambarnya babi panggang, samcan, char-siu, semacam-macam deh. Wih haram. Tuhan berkata, apa yang dari aku tidak ada yang haram. Kenapa? Gak lama lagi ada suruhan Cornelius jemput dia untuk bisa melayani Cornelius dan melayani supaya dia menerima Tuhan. Betul kan? Di jam sama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya gak tahu Bapak Ibu pernah ngalami divine interruption gak saudara? Dalam hidup Bapak Ibu Tuhan mau bicara dan dia kayak cut off kesibukanmu, rutinitasmu. Dan dia mau bicara dan dia ubah haluanmu. Saya dalam hidup merasakan beberapa momen Tuhan nge-cut hidup saya. Bahkan saya kaget sejak bertobat, tiap 7 tahunan itu selalu ada big moment dan new decision dalam hidup saya. Yang mengubah haluan hidup saya. Every 7 years. Tapi saya bingung, semuanya gak ada dari keputusan saya loh. Tiba-tiba Tuhan pakai pemimpin, penatua untuk mutusin saya, Budi mesti pindah ini pelayanan. Budi mesti ganti ini, Budi mesti pindah ini. Dan ternyata kalau saya lihat sekarang, itu dari Tuhan karena itu berguna sekali buat hidup saya. Saya diganti, diubah, disuruh ini, disuruh itu. Karena apa? Itu jadi bekal buat masa depan saya. Jadi sekali lagi diinterupsi. Karena saya sibuk apa, tiba-tiba udah mulai minggu depan kamu pindah ini ya. Kok mendadak Kak? Enggak apa-apa, memang udah gak ada orang di situ kamu aja. Jadi ini siapa? Udah nanti orang lain gampang. Main begitu aja. Tapi ternyata kalau dilihat sekali flashback, itu baik sekali Tuhan. Saya merasa bersyukur Tuhan ngejam dan membuat saya lebih hidupnya benar dengan tuntunan interupsi dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita begitu banyak terikat distraksi, maka kau tidak siap diinterupsi sama Tuhan. Karena dunia ini jauh lebih menarik bukan? Makanya sama-sama baca tulisan ini di bawah warna putih, 2, 3. Belajar menang dari gangguan duniawi yang distraksi supaya siap dan fokus pada gangguan ilahi yang esensi. Coba ulangi kata-kata ini berdua-berdua gantian, ayo sama sebelahnya. Berdua-dua gantian. Belajar menang dari gangguan duniawi yang distraksi supaya siap dan fokus pada gangguan ilahi
yang esensi. Ya, kalau kita nggak pernah menang sama distraction, Tuhan ngomong pun kita nggak aware. Karena ada banyak hal yang membuat kita sibuk. Sibuk tadi kayak Marta. Miss the point, nggak dengar Tuhan mau ngomong apa. Kita nggak fokus, kita nggak siap sebetulnya. Ini yang bahaya. Oke, yang kedua. Keterikatan distraksi, bahkan disebut kecanduan distraksi, menandakan ada bagian jiwa yang kosong. Bukan cuma kosong, bocor. Seperti Bapak Ibu ngisi satu bejana yang bocor. Nggak pernah penuh lagi. Diisi kok kurang lagi, diisi kok kurang lagi. Nggak pernah penuh-penuh ini bejana. Karena bocor. Dunia itu seperti itu. Saudara cari kesenangan dunia, nggak pernah puas lagi. Malah saudara terikat. Apakah kalau saudara distraksi dengan merokok, membuat saudara bisa tambah dekat sama Tuhan? Enggak lah. Saya nggak bisa konsen mikir Pak, mesti ngerokok. Bisa, otak saya kerja. Tapi apakah tambah dekat sama Tuhan? Apa tambah penuh firman Tuhan? Enggak lah. Dan saudara nggak akan habis lagi, harus ngerokok lagi kan. Jadi nggak ada habisnya, mengikat saudara. Jadi candu. Atau penerimaan. Saudara posting, saudara candu untuk like. Kalau ada yang nge-like, baper udah kalau nggak ada yang nge-like. Aduh, saya udah bagus banget posting kalau nggak ada yang like. Ini sorry bukan soal story yang waktu lomba Vescom ya. Kalau lomba Vescom like aja nih teman-teman lagi postingnya. Komsel ya, Komsel keren. Silahkan like sebanyak-banyaknya. Ini konteksnya beda. Ini personal konten ya, saudara masukin. Apalagi lagi di mana, lagi makan apa. Ayo dong komen gitu ya, pengennya gitu. Udah kecandu saudara. Penerimaan dan pujian manusia. Makanya banyak orang yang karunia melayani seperti Marta ini, rajin sih rajin, tapi waktu nggak diapresiasi, waduh kecewa berat. Di Komsel bisa langsung, udah deh gue mundur aja deh, gue leave group aja deh. Gue mundur dari Komsel deh, kecewa. Gue udah capek, bawa makanan paling sering, gak dipuji. Udah nganterin, antar jemput, kagak tahu terima kasih. Ya kan? Bisa begitu kah? Bisa kan? Dan juga gak cuma pelayanan ya, termasuk bisnis dan pekerjaan. Karena bagi kita kerja bisnis pun harusnya buat Tuhan kan. Ya melayani bukan cuma di dunia gereja kan. Di dunia bisnis kita melayani Tuhan juga. Jadi saksi Tuhan, jadi berkat bukan? Di pekerjaan kita pun kita jadi saksi dan berkat. Betul gak saudara? Tapi ketika engkau kerja habis-habisan, bos gak apresiasi malah angkat orang lain yang lebih malas menurut saudara, saudara kecewa. Saudara, apalagi pembuktian diri. Karena saudara dulu dibully dan bisa diajang di mana aja. Mau di bisnis, kerjaan, apalagi di pelayanan bisa saja. Pembuktian diri. Makin banyak yang kecewa kalau gak dapetin apa yang jadi harapan tuntutannya. Nah, tadi dikatakan seperti ini ya, dibetot kiri kanan saudara. Dengan begitu banyak, hancur jiwamu, hancur. Hari ini saudara, mari kita harus tahu bahwa Tuhan kenapa saya kok lebih gampang distraksi sama hal-hal dunia. Daripada memilih cari Tuhan. Daripada memilih fokus mendekatkan diri ke Tuhan. Tapi saya lebih mudah lihat chat, lihat sosmed. Sekali lagi ya, chat, sosmed, semua digital media itu netral. Seperti pisau. Pisau tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan dokter bedah, untuk menolong orang yang sakit jadi sembuh. Di tangan seorang chef dan koki yang baik, menjadi masakan yang enak. Tapi kalau di tangan anak kecil, balita, bisa melukai. Atau bahkan di tangan pembunuh, bisa menghancurkan. Betul kan? Pisau itu netral. Sosmed semua netral. Tergantung di tangan siapa. Kita begitu banyak dapat berkat karena ada kiriman posting yang sangat inspiratif dan membawa kita mendapat pencerahan ilahi. Saya sangat banyak diberkati lewat postingan-postingan dari memang akun-akun yang bagus. Pilihlah akun yang bagus dan kau bisa dapat diberkati lewat video klip yang membangun, power statement yang benar-benar inspiratif yang membuat kita tambah cinta Tuhan. Betul gak saudara? Tapi begitu banyak distraksi yang gak perlu lagi. Dan menghabiskan waktu kita. Dan membuat kita kembali
keluar dari fokus yang benar itu dia. Hancurnya itu di situ. Kita ditarik untuk lari jauh dari Tuhan. Nah oleh sebab itu hari ini saya mau tutup dengan solusi. Yang ketiga adalah kita harus belajar untuk mengalami kesembuhan dan kemenangan. Enggak ada cara lain. Jiwa yang kosong hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Sampai engkau dipenuhi oleh kepenuhan Allah, oleh kepenuhan Kristus katanya. Mari, jiwa yang kosong yang mau cari sini, cari situ dan tidak pernah puas, tidak akan pernah kau dapetin. Entah itu kebiasaan burukmu, dari rokok, minum, narkoba apalagi, dari pornografi, dari semua harta dunia, semua kau kejar, nggak ada yang bisa memuaskan kita. Dari penerimaan-penerimaan teman-teman, nggak ada yang bisa memuaskan kita. Zaman sekarang netizen begitu mudah membuli saudara. Bahkan begitu banyak artis Korea langsung bunuh diri. Begitu hebat terkenal, mendadak minggu depan bunuh diri. Kenapa? Dia tidak mendapatkannya dari Tuhan. Dia mengharapkannya dari netizen, dari follower. Akibatnya kalau followernya semua bully dia. Dia down, harga dirinya hancur. Dan udah totality hancur, distraction habis. Kita bisa lihat anak-anak kita yang masih remaja. Begitu mudah baper. Betul gak? Begitu mudah nangis, kenapa? Dibully temennya. Gak dihargai temennya di sekolah. Betul gak? Kita bilang dulu kita begitu biasa, kita nablak-nablak model zaman dulu. Memang orang jadul lebih nablak kali ya. Lebih tahan banting lah maksudnya ya. Tapi anak sekarang lebih rentan. Betul kan? Lebih rentan anak kita. Dapat serangan-serangan bully begitu. Lebih mengerikan juga sih karena contoh-contohnya ya. Dengan banyak contoh orang niru kan. Oke, dan akibatnya anak kita lebih gak mudah menghadapi kekuatan menghadapi itu semua. Karena tadi distraksi. Coba bawa kepada fokus kepada Tuhan. Hanya satu saja. Dekatkan diri ke Tuhan. Melekatlah sama Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Usahakan tahu cari sampai ketagihan Tuhan. Amin. Tepok sebelahnya. Sampai ketagihan sama Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Nah yang paling menarik saudara. Kata amusement atau hiburan. Amusement. Muse-nya sendiri. Kalau dilepaskan dari amusement, muse itu artinya kontemplasi. Merenungkan Tuhan. Tapi itu antinya. Jadi kalau kita nggak mau merenungkan Tuhan, tidak mau kontemplasi sama Tuhan, solusinya hiburan. Orang kalau pergi hiburan, nggak mau capek mikir, mau santai. Tolong hiburannya jangan berat-berat, kita mau fun. Kita mau santai, kita gak mau mikir lah, mau healing. Itulah hiburan dunia. Tapi solusinya bukan hiburan dunia yang menyembuhkan kita, bukan. Lu mau traveling kayak keliling dunia, pulang traveling, malah bukan pulang, pas traveling malah ribut sama istri. Lagi family holiday, mau sama anak-anak di liburan sekolah, betul gak? Mau senang-senang, malah ribut di liburannya. Satu milih ke sini, satu milih ke situ, ribut lah. Bukannya holiday ini mah. Apapun yang membuat saudara bisa healing, amusement, itu tidak bisa memuaskan jiwamu sampai ke dalam kekekalan. Limited, temporary. Hanya satu, Tuhanmu Yesus Kristus. Dia yang memuaskan jiwa kita, nggak ada yang lain. Mari, jangan hanya mengharap kepada amusement. Tapi belajarlah kontemplasi, muse. Gantilah semua kebiasaan buruk kita. Makanya Bapak Ibu, bagi yang gak bisa tegas, stop rokok, stop minum, stop pornografi, stop semua new bad habit. Karena satu aja, tidak ada pengganti yang bisa lebih memuaskan itu. Kita harus dapetin Tuhan is segala-galanya, is all. Tuhan itu segala-galanya buat saya. Sehingga saya otomatis memilih Tuhan aja deh. Hanya satu yang perlu, Marta. Maria telah memilihnya. Amin.
Maria telah choose the right one, the important one. Sit at my feet. Duduk dekat aku. Itu yang terpenting. Wow, saya pun ditemplak. Saya dari kecil gak pernah dekat sama orang tua. Sehingga saya sama Tuhan pun gak pernah bisa intimate, dekat. Saya gak bisa doa lama dari dulu. Karena saya gak bisa ngobrol lama sama papa mama. Tapi saya mesti pulih, saya tahu masih ada yang kosong. Saya terus cari Tuhan, Dan itu mesti extra effort. Tuhan, saya mau dekat sama Tuhan. Saya memilih waktu cari Tuhan. Karena gak dalam naluri naturalnya saya begitu. Karena kekosongan di masa kecil saya. Tapi itu tidak boleh jadi excuses. Saya mau cari Tuhan. Sampai saya bisa dekat sama Tuhan, peka sama Tuhan, ngalami Tuhan. Bangun manusia roh, melatih kepekaan roh, fokus sama Tuhan. Dialah yang memuaskan jiwa kita. Amin. Oleh sebab itu saya kasih tips untuk penutup. Tips sederhana. Saya mau tanya Bapak Ibu. Setiap hari bangun tidur, 15 menit pertama yang kamu lakukan apa? Coba tanya sebelahnya. Habis bangun tidur, menit-menit pertama ngapain? Kencing dulu lah Pak ke DWC, bisa gitu ya. Biasa kencing dulu ya, atau langsung BAB. Tapi habis lagi BAB itu ngapain? Itu ya gitu ya. Ngapain? Baru kering, matiin handphone, tek langsung lihat. WA siapa yang masuk, semua gitu kan. Kenapa enggak singkirkan dulu handphonemu dan kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Simple things. Tapi kita fail berkali-kali, gagal berkali-kali, bukan? Tapi ketika kamu jadi habit yang baru, kamu pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Latih sampai bisa. Saya udah jadi otomatis, autopilot. Bangun tidur, bersyukur sama Tuhan. Enggak pegang handphone. Jangan tergoda, tertarik. Lalu masuk ting, ting, ting masuk. Malah notifikasi dimatiin aja udah. Daripada ting, ting, ting bikin ganggu. Betul gak? Yang kedua, kalau lagi ketemu orang, apalagi lagi di meja makan, boleh gak handphone disingkirin? Kalau ketemu orang, kita ngobrol face to face. Bukan ngobrol, diajak ngobrol, kita sedang handphone, chat-chatan sama yang lain. Itu not respect your friends. Itu gak respect your family. Belajar, fokus. Ngobrol sama orang yang kamu ajak ngobrol. Boleh gak di dinner table kita, di meja makan kita bicara tanpa handphone. Susah kan? Anak-anak kita protes, tapi kita bisa berusaha. Betul? Lagi komsel, lagi semua sharing. Boleh gak handphone disingkirin? Kita lagi ngobrol lagi, sharing, dengerin temen. Tapi satu lagi sibuk sama handphonenya entah ngapain. Nah ini hal simple. Lagi rapat, kita lagi duduk serius. Tapi teman kita lagi diem lagi sama handphonenya. Ya lu badannya ada di sini, hati lu gak di sini sebetulnya. Lagi ibadah juga, kecuali kamu nyatet ya sermon ini. Boleh gak kita fokus sama Tuhan? Sekali lagi belajar fokus dan stop distraction. Ini simple-simple aja, saudara bisa tambahkan sendiri sebagaimana saudara mengerti bagaimana saya mau fokus intimate with God. Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Dia. Thank you God, thank you Jesus.